Bang Adrianus Dipari, kami akan berbicara seputar gaya belajar pada siswa. Nah, di sini yang akan saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara Abang menciptakan proses belajar mengajar yang menarik di dalam kelas, mengingat setiap siswa punya gaya belajar yang berbeda-beda. Baik, untuk menciptakan gaya belajar yang menarik, tentunya ya kita sebagai seorang guru itu harus kreatif. Yang pertama itu harus kreatif. Nah, karena setiap siswa itu berbeda, jadi kesenangan mereka itu juga berbeda. Tidak semua siswa itu menyukai teori, contohnya misalnya kan. Nah, kalau tidak menyukai teori, kita bisa melaksanakan praktek, baik itu di dalam kelas ataupun di luar ruangan. Karena kan siswa itu berbeda tadi. Jadi kalau kita melaksanakan praktek, kebanyakan siswa itu menyukai sesuatu yang langsung dikerjakan gitu, tanpa harus membaca terlebih dahulu atau mencari terlebih dahulu. Mungkin begitu untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Nah, selama Abang mengajar, kendala apa sih yang dihadapi mengingat gaya belajar siswa ini beda-beda? Tentunya banyak sekali kendala ya, karena ya beberapa dari kepala siswa yang kita berikan pelajaran tentunya tidak bisa merespon sama dengan yang kita berikan begitu. Jadi kendala yang pertama itu lebih banyak siswa yang melawan gitu, apa yang kita berikan tidak dikerjakan karena dia tidak menyukai gaya belajar itu tadi, dan juga karena dia memang tidak memahaminya gitu. Itu adalah kendala yang pertama, siswa itu tidak menuruti apa yang kita berikan, apa yang kita perintahkan gitu. Itu kendalanya. Nah, menurut Abang nih, faktor apa saja sih yang mengaruhi gaya-gaya belajar setiap anak tadi? Tentunya banyak faktor ya, baik itu faktor lingkungan, faktor keluarga, atau cara didik orang tua terhadap anak itu sendiri. Kalau dari faktor lingkungan, mungkin dia malas belajar atau tidak menyukai cara belajar di sekolah karena dia bergaul dengan teman-temannya, misalnya main game dan sebagainya. Karena yang menarik kan kalau untuk anak-anak itu seperti main game, kalau belajar kan memusingkan bagi mereka gitu. Lalu dari orang tua sendiri, mungkin faktor dari orang tua itu kurangnya mendidik anak begitu. Jadi sehingga anak itu tidak terlalu paham dalam dunia pendidikan gitu. Lalu untuk lingkungan keluarga mungkin bisa jadi tidak terlalu harmonis begitu. Itu faktor yang mempengaruhinya. Oke. Nah, selama kakak ngajar atau abang ngajar, pernah nggak sih ketemu sama siswa yang suka menyendiri saat di kelas? Nah, jika pernah, bagaimana cara abang mengatasinya? Baik, tentunya pernah ya, siswa yang menyendiri atau tidak senang bergaul dengan teman-teman lainnya tentu ada di dalam suatu proses belajar mengajar atau di dalam suatu kelas. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita harus melakukan pendekatan terhadap orang itu, pendekatan personal gitu. Mungkin dia menyendiri itu ada beberapa faktor gitu. Dia tidak senang berteman, ada beberapa faktor. Jadi kita tanyakan mengapa, ataupun kita berikan pendekatan apa yang membuat dia senang, kita lakukan gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir, gaya belajar seperti apa sih yang cocok diterapkan pada anak yang aktif secara fisik? Untuk anak-anak yang aktif secara fisik sih gaya belajarnya itu lebih kita ke praktek gitu. Jangan terlalu banyak memberikan teori, karena kan teori itu membosankan bagi beberapa siswa gitu. Ada juga siswa yang menyukai teori. Tapi kalau praktek itu bisa dikatakan rata-rata siswa itu menyukai praktek gitu. Jadi cara belajar praktek, mereka itu suka yang sesuatu itu langsung terjadi gitu. Mereka langsung melakukannya tanpa harus membaca atau mencarinya terlebih dahulu gitu. Nah, demikianlah wawancara kami tentang jenis bagaimana cara gaya belajar pada siswa itu sendiri. Nah, terima kasih.